Halo Kidalers, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini ada orang baru, ya baru pertama kali main di grup kita. Ini temennya dari, ya mungkin sepantaran sama Matthew, tapi ini sebenarnya temennya Matthew, namanya Joseph. Joseph itu punya temen namanya Gian, bukan Giant ya, tapi dia bilangnya Gian. Agak unik ya namanya Gian. Waktu aku kenalan itu aku tanya nama Gian itu apa kependekan dari Giantoro atau apa. Soalnya aku punya teman namanya Giantoro. Terus katanya enggak ya, cuman Gian aja. Jadi yang namanya Gian tuh yang di sebelah sana ya, yang partneran sama aku dan aku yang kidal. Ya sebelum aku main sama Gian, aku lihat kayaknya anaknya lumayan mainnya, walaupun masih muda, mungkin usianya mungkin sama Matthew ya. Jadi habis lulus SMP kelas 3, ini kan masa transisi liburan untuk masuk ke SMA kelas 1. Nah sebenarnya aku kepingin ini sih dari tadi itu pingin main bareng sama Gian, soalnya kan baru gitu. Ya sebenarnya pingin lawan sih, tapi kok pas masuk lapangan Gian sama aku kok jadi boloan gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, jadi kita mau boloan atau musuhan juga nggak apa-apa. Bagiku sih ya, kalau kita mau belajar sesuatu dari orang atau mungkin ada orang baru, kita kepingin lawan mereka kan, maksudnya mau jajal ini ya, skillnya itu sampai mana, terus apa kita bisa ini menang lawan mereka atau enggak. Sebenarnya itu enggak terlalu penting sih kalau kita bisa menangin, misalkan ada orang baru terus kita jadi tertantang untuk bisa menang gitu ya. Sebenarnya itu enggak penting untuk buat ngelatih skill kita biar maju. Soalnya kalau partneran juga kita bakal ngelatih skill juga. Walaupun kita dapat partner yang bagus, misalkan main lebih bagus dari lawannya, terus kita kan sendiri udah tahu ya kita skillnya itu levelnya seberapa. Nah itu sebenarnya nggak masalah sih, walaupun kita itu nggak gendong atau ini malah yang digendong, nggak masalah. Soalnya dalam kita partneran sama orang yang bisa main atau yang jago gitu, kita juga belajar loh. Jadi belajar kayak rotasi, terus belajar ini ya, giliran siapa yang ngambil, terus belajar juga kerelaan hati, kerelaan untuk partner kita yang ngambil, atau kerelaan kita untuk lari-lari, misalkan ternyata partner kita itu perlu digendong gitu ya. Jadi ada rasa rela untuk lari-lari atau menjadi seorang kakak kelas gitu yang harus menggendong adiknya. Nah aku lihat sih gerakan-gerakannya dari Gian, footworknya terutama itu bagus sih. Kalau Matthew aku pernah lihat dia main single, sebenarnya Matthew kalau main single malah footworknya itu bagus, bisa cover seluruh lapangan single itu dengan baik. Walaupun lawannya itu tinggi, mungkin seumuran tapi tinggi dia badannya lawannya itu, tapi kok coveran dari footworknya Matthew ini kok lebih bagus menurutku ya. Terus dia juga pinter sih Matthew, ngatur-ngatur bolanya sebenarnya pinter kalau main single, tapi kok main double kok ini ya kayak bingung gitu siapa yang mesti ngambil, terus kayak gak siap. Kalau main single tuh kan kita harus ready setiap pukulan, kalau enggak ya siapa lagi yang ngambil, kan cuman kamu aja yang main gitu. Kalau double tuh kadang-kadang kita udah ngelepas terus ternyata partner kita juga ngelepas juga, jadi bingungnya di situ. Atau mungkin ini kayak mau tak ambil tapi nanti takut partnerku yang gerak, terus kayak gitu ya. Mungkin perlu pengalaman sih ya, bukan perlu teori tapi perlu pengalaman juga biar rotasinya itu enak gitu. Nah untuk Gian ya aku lihat memang ini bagus footworknya, terus
coverannya itu kayak orang yang memang nggak autodidak ya, tapi kayaknya ada quotes-nya gitu. Dan kalau aku lihat sih ada kadang-kadang aku memang nggak kenal sama semua quotes yang di Malang ya. Ada beberapa itu yang aku pernah lihat di lapangan sebelah mungkin. Itu ada satu quotes yang cukup terkenal sih di Malang. Itu kayak mainnya itu aku lihat kok kayak mirip sama Gian. Ya mungkin dia belajar di coach yang sama atau mungkin dari coach itu menelurkan atau punya murid ya. Terus mungkin muridnya itu yang ngajarin Gian ya siapa tahu gitu. Tapi aku lihat kayaknya kayak nipu-nipunya itu kok mirip. Ya kadang walaupun kita itu nggak diajarin ya sama coach kita untuk nipu, itu nggak spesial diajarin. Atau mungkin kita lihat di lapangan sebelah ada coach main, walaupun itu bukan coach kita, tapi kita bisa niru sih. Ada orang yang cara belajarnya itu nggak harus dikasih teori terus bisa belajar, tapi ada orang yang visual ya, melihat aja terus bisa niru gitu. Ada orang yang level kecerdasannya itu seperti itu, atau bukan level kecerdasan tapi kayak ini ya, cara belajarnya itu ada yang visual, ada yang harus pakai teori yang detail dulu baru praktek, ada yang nggak isa-isa tapi langsung praktek terus gitu. Jadi nggak usah teori langsung praktek, itu nanti bisa sendiri. Ada yang otomatis bisa gitu, diajarin sekali terus langsung bisa. Itu ada yang seperti itu ya, tipe-tipe pelajar. Nah mungkin saran aja buat para coach yang di sana, mungkin bisa ini tahu dulu sebenarnya anak didiknya itu atau muridnya itu cara belajarnya itu gimana, visual atau mungkin harus dikasih teori yang detail baru bisa mukul bagus, atau secara lahir ya udah jenius dalam bidang olahraga. Jadi waktu dikasih raket tuh udah langsung bener-bener semua gitu pukulannya. Ada orang yang seperti gitu ya. Jadi perlu untuk tahu dulu muridnya ini cara belajarnya gimana, baru kita bisa ngasih kayak petunjuk ya. Aku bukan coach ya, tapi beberapa kali aku sering ganti-ganti coach kan. Beberapa kali aku lihat sih ini ada coach yang sebenarnya mainnya bagus, tapi dia nggak bisa ngajar, cuman bisa nyuruh-nyuruh toh. Kayak disuruh lari terus ini ya. Kalau ngedrilling itu ya cuman ngedrill aja, tapi nggak ngasih masukan kayak oh itu ini benerin lengannya atau gimana itu. Aku lihat di YouTube juga. Sekarang coachku banyak coach YouTube. Di YouTube itu ada orang yang video dia latihan sama coachnya itu ngasih banyak masukan. Jadi videonya cukup lama sih. Ini coachnya dari Korea. Itu ngajarin kayak backhand misalnya. Terus muridnya itu dikasih backhand gitu. Kadang-kadang aku lihat ya terlalu jauh sih ngumpannya, jadinya banyak mati. Terus timingnya kan dia nggak bisa ini. Tapi coachnya itu pinter, dia bisa ngelihat kakinya. Muridnya itu dilihat kakinya terus katanya, oh kamu ngelangkah ke belakangnya itu kan memang harus berhenti di kaki raket kan. Tapi kan sebelumnya kita buka kaki yang non raket dulu, terus kan masuk yang kaki raket gitu. Nah itu coachnya ngamatin, ternyata kesalahannya muridnya itu buka yang pertama, buka kaki yang non raket itu kurang lebar, jadinya dia ambilnya kecil terus ngelangkah jauh pakai kaki raket. Nah itu yang bikin sering lopot, terus juga nggak keras backhandnya, ternyata begitu. Nah bandingin kalau sama coach yang cuman ngelihat hasilnya aja, jadi cuman ngasih ngumpan ke daerah situ terus cuman dipukul gitu aja, terus cuman dikomentari, oh nggak apa-apa lagi, coba lagi, tapi nggak ada masukan apapun. Nah model-model coach kayak gitu kalau muridnya nggak aktif tanya, mungkin ya nggak ini ya, bukan nggak dapat apa-apa, tapi
jadi lebih lama untuk belajarnya, apa, sesi belajarnya itu nangkapnya lebih lama, soalnya kurang detail untuk melihat apa yang kurang yang perlu diperbaiki. Nah, waktu aku lihat video itu juga banyak masukan sih dari coachnya, itu ambilnya yang lebih tinggi, terus kalau dapat bola yang dekat sama badan tuh gimana ngambilnya, terus cara mukulnya sudutnya di mana, terus badannya balik kemana, terus apa, ngadep belakang atau ngadep samping, terus ngambilnya itu posisinya ketika bolanya udah deket di ketinggian net ya, udah turun, itu caranya ngambil gimana. Nah itu kan kalau backhand atau pukulan-pukulan badminton diumpanin tuh kan yang ngumpanin nggak 100% pasti ke sana kan. Kalau robot mungkin bisa ngasih ke daerah yang sama terus ya, tapi kalau yang ngumpanin orang atau coach biasanya umpannya itu nggak selalu sama, daerah jatuhnya bola itu nggak selalu sama. Jadi kita sendiri juga siapnya di tengah kan juga nggak selalu sama kan, nggak ada kayak digambar dulu satu titik harus berdiri di situ terus dikasih umpan di daerah yang sama. Nah itu nggak seperti itu kan latihan. Jadi waktu main juga kayak gitu, bola dari lawan tuh bisa random kan, nggak harus selalu ke sana gitu. Jadi penting untuk coachnya itu kasih masukan terus. Misalkan ada bola di sini, kamu cara mukulnya gimana? Bolanya kalau di sini, kamu kalau mau keras, mau ngelop, gimana ngambilnya? Kalau mau ngenet, gimana ngambilnya? Jadi kayak gitu diberi masukan terus. Gini ya, jadi kalau kita itu les badminton, kan apalagi yang usia anak-anak ya, SD, SMP gitu. Itu biasanya dari kecil ada orang-orang yang nggak berniat untuk jadi atlet, ada juga yang niat jadi atlet. Kalau niat jadi atlet pasti nanya lagi, coach udah latihan misalkan ini, aku mau diajarin apa lagi. Nah itu niat untuk jadi atlet. Tapi kebanyakan yang les itu cuman disuruh papanya untuk belajar badminton, soalnya papanya pemain badminton. Atau mungkin anaknya sendiri memang niat kepingin belajar badminton. Nah ini aku rasa anak-anak tipe kayak Gian ini ya, dia itu niat untuk jadi pemain badminton. Jadi dia kayaknya banyak mengamati orang main badminton, terus dia juga praktek untuk langsung ini ya, kepingin bisa gitu. Oke guys, jadi menurutku gitu aja sih video kali ini. Semoga cukup menghibur ya, apalagi buat kalian yang masih seusia Gian sama Matthew. Mungkin dari kalian yang nonton ada yang usianya seperti Matthew gini, yang baru SMA kelas 1. Ada masukan mungkin, atau mungkin ada komentar, nanti bisa saya sampaikan ke orangnya langsung. Oke guys, sampai gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.